Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Heror Malingkas. Saat ini kembali lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya terus akan mengabarkan Injil. Saya akan terus menyatakan kebenaran, berbagi akan firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, teman-teman, dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan akan kebenaran ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 43 ayatnya yang kelima. Sebelum saya akan membacakan dan saya akan memulaikan akan khotbah ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sebentar. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, Engkau mempercayakan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan akan firman-Mu, kebenaran-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, berkati hamba-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu dengan salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang bersinar di hati kami semua yang menyaksikan akan video ini, firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berterima kasih mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan bacakan Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, dari pembacaan ini kita melihat bahwa dia atau pemazmur ini, dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Makanya judul firman Tuhan pada saat ini adalah self-talk atau berbicara kepada diri sendiri, ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa dia berkata bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ya, jadi di sini dia sedang menyampaikan ya akan keluh kesah dia, akan perasaan hati dia di dalam dirinya sendiri. Saya akan menyampaikan bahwa self-talk atau berbicara sendiri ya secara ilmiah ya atau secara ilmu psikologis, bahwa self-talk itu adalah dialog internal pada diri sendiri yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran, perasaan, serta gagasan yang diucapkan dari dalam hati atau disuarakan secara lantang sehingga menjadi sugesti di dalam dirinya sendiri. Jadi artinya memang seseorang membutuhkan yang namanya self-talk atau seseorang butuh namanya semangat untuk memotivasi dirinya sendiri, ya. Jikalau tidak ada orang lain yang dapat menolong kita, membantu kita untuk menghibur kita ketika kita dihadapkan dengan persoalan permasalahan, ya, maka tentu saja pertama-tama diri kita sendirilah yang akan menguatkan diri kita. Artinya kita berbicara sendiri kepada diri kita sendiri untuk supaya menguatkan diri kita sendiri. Sama seperti arti daripada berbicara sendiri ya secara ilmiah, yaitu berbicara secara pribadi atau berkomunikasi secara internal untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, keluh kesah atau segala sesuatu di dalam hati, untuk supaya kita bisa dapat kekuatan, ya, supaya kita mendapatkan kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Kita tahu bahwa pemazmur ini dia mengalami tekanan yang luar biasa, ya. Dia mendapati bahwa dirinya itu ditekan oleh oleh beban yang begitu besar, yaitu suatu persoalan, suatu permasalahan. Sehingga di dalam dirinya itu timbul ya keluh kesah, timbul kesedihan,
timbul rasa bersalah, rasa tidak percaya diri, ya, sesuatu hal yang berkecamuk di dalam batin dia, sehingga dengan iman, ya, dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi itulah langkah pertama apabila kita diperhadapkan dengan tekanan, diperhadapkan dengan kesusahan dan kesukaran di dalam kehidupan ini, ya. Karena berbicara sendiri, ya, adalah merupakan suatu langkah di mana kita harus mengamankan akan kehidupan kita, batin kita, pikiran kita, jiwa kita, supaya jangan sampai kita itu berlarut-larut di dalam kesedihan. Jangan sampai batin kita terjebak di dalam persoalan yang sangat mendalam, sehingga akan berdampak kepada psikis, sehingga kita melihat bahwa banyak kejadian-kejadian dialami oleh manusia, oleh orang-orang, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami depresi, mengalami goncangan batin yang sangat luar biasa. Bahkan pun mereka banyak yang menjadi stres, bahkan mereka mengalami gangguan mental, bahkan tidak sedikit, ya, karena tekanan yang begitu berat, kehidupan yang mereka tanggung yang sangat berat, sehingga ketika mereka tidak kuat, maka mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Dan itu fakta yang terjadi pada saat ini, ya. Oleh sebab itu, mengapa harus ada ada motivasi terhadap diri kita sendiri? Mengapa ada self talk? Mengapa kita harus berbicara kepada diri kita sendiri bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau harus sedih dan kecewa? Bukankah engkau berharga? Bukankah engkau ini adalah manusia yang kuat? Jadi kita berbicara kepada diri kita sendiri untuk supaya memotivasi dan kita menjadi kuat dan kita bangkit dari keterpurukan. Ya. Sama seperti yang dialami oleh, ada satu kisah di dalam Lukas, di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Lukas 15 ayat 17, ya. Ayat 17 sampai 20, kita mulai dari 17 ayat 20, kita tahu tentang anak yang hilang, ya. Anak yang hilang ini kita tahu di mana dia ketika dia meminta warisan daripada orang tuanya, dan ketika warisan itu dibagikan, ya, atau haknya dia, ya, maka si bungsu ini pergi ke negeri asing, ke negeri orang, untuk hidup berfoya-foya. Dijelaskan di dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20, ya. Terutama pasal 16, ya, 15-16. Dia di sana hidup dengan berfoya-foya, dan ketika waktunya tiba, maka terjadi kelaparan di negeri itu. Dan di mana dia dilanda dengan kesusahan, dia dilanda dengan kesulitan, ya. Termasuk dia sangat susah untuk makan. Bahkan pun ketika dia bekerja sebagai penjaga ternak, dia pun ingin memakan makanan ternak, tetapi tidak dibolehkan, ya. Ketika itu juga dia teringat kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Di dalam ayat 17 saya akan bacakan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berkelimpahan makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, ya, betapa banyak orang upahan di rumah bapakku dan makanan yang berlimpah-limpah di rumah bapakku. Dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, aku telah berdosa kepada surga dan berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak. Jadikan saya ini hamba, orang upahan. Jadi ini yang dimaksud. Karena apa? Karena kalau dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri, maka dia akan mati kelaparan di negeri orang. Dia akan sangat menderita. Dia akan mengalami musibah yang besar. Makanya sangat penting sekali untuk kita berbicara kepada diri kita sendiri. Tentu saja berbicara atas dasar iman, karena kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
Ya, kita tentu saja berbicara kepada diri kita sendiri atas dasar iman, ya, sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur, ya. Karena apa? Karena batin ini sangat rapuh, ya. Kita ini, firman Tuhan katakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, kedagingan ini akan lemah ketika kita ditimpa dengan musibah, ya. Pemazmur katakan bahwa di dalam dunia orang mati tidak kalah ada orang ingat terhadap engkau. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi artinya memang kelemahan tubuh ini, ya, akan berdampak signifikan, ya, terhadap psikis atau psikologis mental. Sehingga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, banyak orang-orang saat ini yang mengalami depresi karena tekanan kehidupan. Ya, karena mereka dihina, diolok, dicaci maki. Mereka dihadapkan dengan kesukaran, kedukaan, kesulitan, dihadapkan dengan ancaman, tekanan, persoalan pekerjaan, dan juga macam-macam, ya, ujian kehidupan yang datang kepada mereka. Sehingga banyak mereka yang tidak kuat, ya, mereka tidak mampu, ya. Sehingga jalan pintas adalah mereka mengakhiri hidup mereka. Ya. Inilah yang membuat mengapa berbicara kepada diri sendiri, menghibur diri sendiri, memotivasi diri sendiri itu sangat penting sekali. Ya, saya mengajak saudara-saudara agar supaya saudara-saudara tetap percaya, ya, bahwa Allah ada. Ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, berharaplah kepada Allah. Allah itu ada. Allah akan memampukan kita, ya, sebesar apapun tekanan masalah, sehebat apapun musibah hidup yang datang kepada kamu, itu pasti, ya. Firman Tuhan berkata bahwa, ya, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil, ya. Roh yang ada dalam dunia ini terlalu kecil. Roh Allah itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Termasuk Allah lebih besar dari segala masalahmu. Allah lebih besar. Allah akan membela kamu. Anda pasti akan ditolong. Asalkan Anda benar-benar, ya, mencari Tuhan, ya. Setidaknya pertama berbicaralah kepada diri sendiri. Ingatkan dirimu, ya, bahwa Allah ada, sama seperti pemazmur, ya. Bahwa berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia akan menolong saya dan saudara. Dia akan membela saya dan saudara ketika kita diperhadapkan dengan beban berat, ya. Makanya Matius pasal 11 ayat 28-30. Marilah semua yang lemah, letih, lesu. Marilah yang berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut, kata firman Tuhan. Jadi marilah Tuhan mengundang mereka yang berbeban berat. Kita semua yang berbeban berat. Marilah kepadaku, marilah kepada Yesus Kristus, Sang Penolong itu, Sang Gembala yang baik. Ya, Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan semangat hidup bagi saya dan saudara. Ya, karena apa? Karena memang dampak implikasi daripada dari mereka yang tertekan, dari mereka yang diperhadapkan dengan persoalan yang besar, ya, yang ketika mereka tidak mampu, itu bukan saja berdampak kepada psikologis, tetapi berdampak juga terhadap fisik, ya, dimana ketika kita sudah tidak merasakan lagi semangat hidup karena beban yang begitu berat, maka efeknya kita tidak semangat makan, kita tidak semangat beraktivitas, kita tidak semangat minum, ya. Pemazmur Daud mengalami demikian, ya. Kita tahu bagaimana Daud di dalam kehidupan dia, ya, perjalanan kehidupan yang sangat melelahkan, yang sangat luar biasa penderitaan dialami oleh Daud, sehingga di dalam Mazmur pasal 102 ayatnya keempat dia berkata bahwa hatiku terpukul dan layu seperti rumput sehingga aku lupa makan rotiku. Ya, jadi kita tahu, ya, kalau kita bisa baca, kita baca Mazmur 102 mulai ayat 1 sampai yang ke-6, kita melihat keluh kesah dia, ya, bagaimana tekanan berat, ya, kehidupan, tekanan kehidupan yang dia pikul, yang dia hadapi sangat berat, sangat luar biasa, sehingga dia berkata bahwa hatiku terpukul dan layu seperti rumput sehingga aku lupa makan rotiku. Ya, kita tahu bagaimana kisah daripada Daud, ya.
ketika dia dihadapkan dengan tekanan, dia dihadapkan dengan ancaman pembunuhan oleh anaknya sendiri, ya, dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, ya, dia mengalami bagaimana penderitaan itu sangat hebat. Jadi ketika tidak berharap kepada Tuhan, maka mustahil dia akan bangkit. Ya, oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk tetap selalu ya berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berbicaralah kepada diri kita sendiri. Ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Kita mensugesti diri kita sendiri dengan memberikan memberikan motivasi dan semangat. Ya, karena akan membuat kita kembali menjadi kuat. Ya, firman Tuhan juga berkata bahwa berserulah kepadaku, ya, maka aku akan menjawab doamu. Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan menolong engkau dan memberkati engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu suatu perkara-perkara yang besar yang tak terpikirkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi Tuhan membela kita. Tuhan meminta agar supaya kita datang kepada Dia. Tuhan menginginkan agar supaya kita berseru kepada Dia ketika kita terpukul, ketika kita terpuruk kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan dan kesukaran, kita berseru kepada Dia. Ya, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ya, Matius pasal 7 ayat yang ketujuh. Ya, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa yang meminta akan diberi, barang siapa yang mencari akan mendapat, barang siapa yang mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan baginya, kata firman Tuhan. Asalkan kita betul-betul dapat datang kepada Dia dengan segenap hati, meminta kepada Dia. Ya, Tuhan sudah siapkan semuanya. Tinggal kita sendiri apakah kita mau datang berlindung kepada Dia atau tidak. Ya. Oleh sebab itu kita harus menjaga akan hati kita. Karena hati kita ini adalah pemimpin kita. Ya, Amsal 17:22 berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu seperti seperti hati yang bersih, yang tulus, ya, hati yang penuh dengan kegembiraan, itu akan membuat kita menjadi kuat, menjadi tahan terhadap bantingan. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, oleh sebab itu ketika kita patah hati, ketika kita dihadapkan dengan penderitaan atau apapun yang membuat kita tertekan kehidupan kita, maka kita harus segera memperbaiki hati kita. Ya, karena hati inilah yang akan memberikan kita kehidupan. Hati inilah yang akan bersuara bahwa ketika kita tertekan, maka hati ini akan berbicara. Ya, kita berbicara kepada hati kita dan hati kita akan menjawab bahwa kita semua ini akan mampu melewati setiap masalah. Ya, kita ini berharga. Ya, kita inilah ciptaan Tuhan yang mulia. Ya, kita tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, kita pasti akan dibela oleh Tuhan. Kita harus berkata demikian kepada diri kita sendiri, dan hati akan meresponinya, dan hati akan membawa kita kepada kedamaian hati, kedamaian jiwa. Ya, damai sejahtera Allah ya akan mengikuti kita, akan melingkupi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tetap bersih. Amsal pasal 4 ayat yang keberapa itu dikatakan bahwa jagalah hati dari segala patut dijaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari dalam hati akan memancarkan kehidupan, bukan suatu kematian, bukan kemerosotan, bukan kepedihan, bukan kepahitan, bukan kelemahan, melainkan kehidupan. Ya, makanya ketika kita memiliki hati yang bersih, ketika kita memiliki hati yang gembira, apabila datang persoalan hidup, ya, seberat apapun kita mampu untuk dapat mengatasinya. Karena apa? Karena ada firman Tuhan di dalam hati kita. Ya, karena hati kita ini didiami oleh Allah. Ya, karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah, bait Allah. Karena bait Allah tinggal di dalam hati, di dalam bait Allah. Ya, kita ini adalah bait Allah, rumah Allah, dan Allah tinggal di dalamnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan akan keluh kesah kita,
maka akan keluar ya satu pancaran kehidupan di dalam diri kita sendiri. Sehingga itulah yang akan memotivasi kita, membuat kita bangun daripada keterpurukan, kita bangun dari tidur rohani, kita bangun dari kesetiaan, ya. Kita kembali menjadi semangat. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya di atas kamu. Ya, di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Jadi itulah yang membuat kita itu tetap berdiri teguh walaupun kita kiri kanan, muka dan belakang, ya kita dihadapkan dengan ancaman, kita dihadapkan dengan persoalan, ya. Dimanapun kita pergi dan berada, pasti kita akan dihadapkan dengan apa yang disebut dengan ujian kehidupan. Karena memang ujian kehidupan, ya, kesusahan, kesukaran adalah merupakan satu bagian daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena apa? Karena di dalam iman itu, di dalam ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Seperti yang disebutkan di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua, berkata bahwa, ya saya akan membacakan ya. Yakobus pasal pertama ya ayatnya yang kedua sampai yang 4, bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi berbahagialah kita apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Kita harus berbahagia. Karena dengan berbahagia kita akan memperoleh ketekunan. Dan ketekunan itu akan membuahkan hasil, yaitu buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan satu apapun. Ya, kalau kita juga hubungkan ini dengan Roma pasalnya yang kelima, Roma pasal yang kelima disebutkan, kita lihat Roma pasal 5 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga sampai yang kelima, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi ada pertumbuhan rohani, ada kekuatan rohani yang akan diberikan oleh Tuhan, ya. Secara otomatis kita akan terproses, ya, dan kita menjadi utuh, kita menjadi matang di dalam iman kita dan menjadi sempurna, kata Yakobus tadi. Dan di dalam Roma juga menyebutkan bahwa karena di dalam ketekunan itu akan dari kesengsaraan itu kita akan menimbulkan ketekunan, akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan. Jadi ada buahnya, ada hasilnya ketika kita berani atau mampu untuk bertahan di dalam setiap ujian, ya. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak berlayak kepadaku. Jadi artinya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara, ya, untuk memperoleh ketekunan, memperoleh tahan uji, memperoleh pengharapan, ya, memperoleh iman yang sempurna, ya, kita harus mampu. Ya, kita harus bersedia diproses, kita harus bersedia diuji. Ya, kita tidak boleh menjadi pribadi yang cengeng. Ya, kita tidak boleh menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang penakut, tetapi kita menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, pemberani. Ya, berani untuk menyatakan kebenaran. Ya, jadi itulah yang akan kita peroleh. Kita akan memperoleh hasil, ya, dari proses kehidupan. Ya. Karena walaupun bagaimana kita akan tetap mau lari kemana, kita tidak akan pernah terluput. Ya, kita tidak akan luput dari yang namanya proses kehidupan. Ya, kita harus mampu menghadapi itu. Kita harus mampu. Ya, kata firman Tuhan. Ya. Dialog internal, ya, pada diri sendiri dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar untuk mengungkapkan pikiran, ya, perasaan, ya, keluh kesah, ide dan apapun kreatif
itu akan terucap di dalam hati, disuarakan di dalam hati, dan itu akan menjadi sugesti bagi diri kita sendiri. Self-talk, ya, secara medis, secara dunia, secara ilmu pengetahuan, ya, secara sains, ya, tetapi secara iman, secara rohani, itu juga memang akan memberikan kita kemampuan, ya, itu yang akan menghibur kita, yaitu firman Tuhan, kebenaran, ya. Sama seperti pemazmur tadi, bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah, karena Dia itu adalah penolong, ya, tempat perlindungan, gunung batuku. Dialah tembok keselamatan, ya, panji keselamatan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan tetap kita harus bergerak maju, ya, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, berkata bahwa hendaklah engkau berlari-lari, ya, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, itu kita bisa lihat di dalam Filipi, ya, pasal 3 ayatnya yang ke-12, ya. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi ada pergerakan, ya. Kita harus bergerak sekarang ini. Jangan kita berdiam diri, ya. Kita harus bangun daripada tidur. Kita harus semangat. Kita harus bangkit dari antara orang mati. Ya, kita tidak lagi memikirkan hal-hal kepentingan pribadi. Kita harus memikirkan akan bagaimana supaya pelayanan ini dapat dikerjakan. Ya, panggilan Kristus dapat kita kerjakan dengan baik. Ya, sama seperti Paulus, ya. Dia tidak hanya saja bergerak, tetapi berlari-lari. Jadi ada upaya-upaya, ada tindakan konkret yang dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya, supaya jangan sampai kita tertinggal. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Ya, kita harus pergunakan waktu-waktu ini. Kata Efesus pasalnya yang ke-5. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita lengah. Ya, karena saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pertarungan. Pertarungan apa? Pertarungan pengajaran, pertarungan akan kebenaran dan kepalsuan, yaitu pertarungan akan firman Tuhan dan pertarungan akan oleh sebab itu kita harus mampu, ya. Kita harus terus bergerak, kata firman Tuhan, ya, sama seperti Paulus, ya. Dia berkata di dalam ayat 14 di dalam Filipi pasal 3, yaitu dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi itulah yang Tuhan inginkan bagi saudara-saudara. Akan tetapi pada saat ini tentu saja, ya, kita mengamankan dulu diri kita sendiri. Kita bentuk dulu diri kita sendiri. Kita kuatkan diri kita sendiri. Ya, dengan kita terus intensif berhubungan erat dengan Tuhan, di mana di dalamnya kita harus rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, ya, kita mengimplementasikan atau merealisasikan apa yang Tuhan perintahkan oleh firman Tuhan, yaitu tentu saja pertama-tama kita harus mengasihi sesama kita, menolong sesama kita, peduli kepada sesama kita, ya, kita menjadi berkat kepada sesama kita. Itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan saudara-saudara. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan bahwa, ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah, karena Dia adalah penolongku dan Allahku. Dialah yang akan memberikan kita jalan keluar, akan memberikan kita kelepasan. Dia akan memberikan kita kemenangan. Bahkan kita lebih dari pemenang, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjamin mereka yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, yang berlindung kepadanya, mereka lah yang akan mendapatkan kekuatan. Kita terus akan berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah kamu dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dalam doa. Ya, kita terus selagi hari masih siang, kata firman Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sempurna akan memberikan kita sempurna. Maka saya percaya saudara-saudara yang menyaksikan akan video ini, akan khotbah ini, akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.